Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang tidak lepas dari kesalahan dan kegagalan. Bahkan ada yang mengalami keterikatan dengan kelemahan dan dosanya hingga ia merasa tidak berdaya. Sudah berobat dan bertobat, tetapi mengapa jatuh pada kesalahan yang sama? Keadaan ini bisa menyebabkan orang merasa lelah untuk berubah, capek untuk bertobat, dan malu memohon belas kasih Allah. Bacaan-bacaan hari ini menggambarkan betapa kasih Allah ini tak terhingga. Sebagaimana tadi diungkapkan oleh Romo Banu dalam kata pengantar. Apapun kesalahan manusia, manusia diampuni serta diberinya jalan dan kesempatan untuk hidup lebih baik. Bangsa Israel yang menyembah berhala dimaafkan. Paulus yang menganiaya umat dijadikan rasul. Dan anak bungsu yang minggat dengan warisan disambut bapaknya saat ia kembali dalam keadaan tak berdaya. Belas kasih yang sama ditawarkan Allah pada kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada ilustrasi kecil. Seorang suster melapor pada uskupnya bahwa ia didatangi oleh Yesus. Ia berkata, "Bapak Uskup, saya melihat Tuhan Yesus." Lalu Bapak Uskup bilang, sudah, ini masih siang, kau mengigau, pulang. Pulang, suster. Seminggu kemudian datang lagi, Bapak Uskup, betul, itu Yesus betul. Ia menampakkan diri lagi. Lalu Uskup tanya, apa yang dikatakan oleh Yesus? Tidak bicara apa-apa, hanya senyum. Pulang, kata Uskup. Minggu kemudian datang lagi, Bapak Uskup betul, ini sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Lalu apa yang dikatakannya? Tidak katakan apa-apa, hanya diam, senyum. Dia bilang tidak mungkin, pulang. Pasti ini halusinasi. Dia bilang tidak Bapak Uskup, betul. Lalu Uskup bilang, kalau itu betul-betul Bapak Uskup, kalau ketemu lagi dengan Yesus, tanya kepada dia. Apa Bapak Uskup bertanya? Ingat pertanyaannya. Tanyakan kepada Yesus itu, apa dosa terakhir Bapak Uskup? Pulang sana. Baik Bapak Uskup, pulang. Karena pasti tidak mungkin ya. Lalu minggu kemudian datang lagi, Bapak Uskup, Yesus ada. Katanya, menampakkan diri. Lalu tanya, lalu Tuhan Yesus apa? Senyum. Suster tanyakan tidak apa yang saya pesankan? Saya tanyakan. Tanyanya apa? Saya tanya, Tuhan kalau engkau itu Yesus, apa dosa terakhir Bapak Uskup? Lalu Bapak Uskupnya mulai ketakutan. Lalu apa? Dia diam atau tidak? Diam, senyum. Berarti bukan. Tidak, saya tanya lagi. Tuhan Yesus, Bapak Uskup membutuhkan jawaban. Lalu apa yang bilang? Dia menjawab. Jawab. Mulai kaget. Apa jawabnya? Dia hanya bilang begini. Lupa. Saudara-saudari yang terkasih. Tuhan itu lupa akan dosa-dosa kita. Justru manusialah yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan dan kekurangan teman-temannya. Bahkan tidak mampu mengampuni diri sendiri karena selalu mengingat-ingat kesalahan dan kegagalan. Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang mencaci maki pemungut cukai dan orang berdosa sebagai golongan yang tidak layak mendapat belas kasih Allah. Untuk apa mereka didekati dan disapa? Mereka adalah sampah masyarakat, mencemarkan kekudusan bait Allah. Dengan cara itu orang Farisi dan ahli Taurat mau menyudutkan Yesus juga sebagai bagian dari orang berdosa. Bagaimana mungkin seorang guru yang bijak, suci, dan tidak berdosa, utusan Allah bersentuhan dengan orang berdosa? Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, orang berdosa patut dihukum dan tak pantas mendapat belas kasih Allah. Yesus justru mau menampilkan Allah yang berbeda. Allah yang diwartakan oleh Yesus adalah Allah yang murah hati dan penuh belas kasih. Yang tidak dibatasi oleh kesalahan insani
dan tidak dipisahkan dari dosa manusia. Allah justru mencari yang tersesat supaya bisa pulang, yang hilang supaya ditemukan, yang berdosa supaya bertobat. Tiada kesalahan sebesar apapun dan dosa sebejat apapun yang tidak diampuni oleh Allah saat manusia mau bertobat. Yesus menampilkan 3 perumpamaan berkaitan dengan macam-macam orang yang hilang. Yang tadi dibacakan, kan di sini ditulis itu adalah versi pendek. Harusnya versinya ayat 1 sampai 32. Karena lajang 1 sampai 10. Dan 11 sampai 32 itu kisah anak hilang itu. Kita sudah tahu semua. Nah itu 3 cerita lengkap sebetulnya. Tentang orang hilang. Yang pertama hilang itu adalah, saya urutannya saya rubah. Yang pertama itu adalah dirham. Dirham itu menggambarkan orang yang hilang, orang yang sesat, tetapi tidak tahu dirinya sesat, maka tidak tahu juga jalan pulang. Tidak sadar dirinya sesat. Bagaikan koin, uang, kalau hilang kita cari, kita susah. Kemana-mana dicari. Padahal apa? Ada di balik kursi. Dan kita berkata, bukan bilang dari tadi. Uang tidak tahu dirinya hilang. Maka tidak memberitahu ia hilang dan tidak tahu pula jalan pulang. Itulah orang yang bersalah jatuh tetapi tidak sadar dan tidak tahu dirinya bersalah. Maka untuk mencari orang ini sangat sulit. Karena ditegur pun, dicari, dipanggil pun tidak menjawab. Lalu yang kedua itu adalah domba yang hilang. Domba yang hilang menggambarkan orang yang tahu dirinya hilang tetapi tidak tahu jalan pulang. Maka butuh orang untuk membawa pulang. Maka berbunyi, mengembik, me. Kita yang itu ada di sana. Demikian juga Tuhan mencari orang ini lebih mudah daripada mencari koin. Yang ketiga itu adalah anak hilang. Anak ini tahu dirinya hilang, tahu dirinya berdosa, dan tahu juga jalan pulang. Dan Allah menanti serta menyambutnya hingga memeluknya dengan penuh kasih. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan membawa sukacita yang besar. Semua orang bagaimanapun kesalahan dan dosanya akan diampuni Allah. Bahkan diberi kesempatan istimewa untuk hidup sebagai anak Allah. Utusan Bapa yang berbelas kasih yang tampak jelas dalam diri Yesus Kristus yang juga dialami oleh Paulus. Dulu saya adalah seorang penghujat dan penganiaya. Tetapi sekarang, maka bagi Paulus, hidup tidak pernah terlanjur. Justru kitalah yang seringkali membatasi orang yang ingin bertobat, yang ingin berubah, yang ingin menjadi lebih baik. Kita batasi dan kita cegah sehingga orang itu tidak berubah dan tidak bertobat. Minggu yang lalu di satu fun walk itu saya memberi contoh begini. Ada seorang istri berkata kepada suaminya, "Pak, tolong minta uang lebih." Untuk apa? Untuk fun walk. Ngapain fun walk? Ya jalan-jalan. Biar tambah langsing seperti kita merit dulu. Kata suaminya, "Enggak usah jalan-jalan. Lihat, gajah aja jalan tiap hari, tetap gemuk." Saya lanjutkan cerita lainnya. Tidak diceritakan di sana. Lalu dia bilang, "Ya sudah, kalau begitu saya mau pilih latihan berenang saja." Untuk apa? Sama Pak, biar tambah langsing dikit. Nggak usah ikan hiu tiap hari berenang. Tuh nggak ada yang langsing. Putus asa. Kesempatan untuk menjadi lebih baik selalu dilawan. Akhirnya sudah, kalau gitu saya ke pasar. Untuk apa ke pasar? Ya belanja. Kalau gitu Bapak titip buah. Untuk apa buah Pak? Ya untuk dimakan. Untuk menghilangkan toksin-toksin biar wajah tambah bersih.
Untuk apa? Monyet setiap hari juga makan buah. Wajahnya tetap begitu. Jadi selalu orang mau berusaha baik itu dicegah oleh sesuatu. Sepertinya tidak. Demikian dalam kehidupan spiritual. Kadang-kadang kita mau bertobat, mau apa, selalu ada hambatan untuk mencegah. Saudara-saudari yang terkasih, Allah mengundang kita untuk melupakan segala dosa dan kesalahan, tetapi mengenang belas kasihan. Kalau Ia tidak pernah lelah mencari dan berbelas kasih kepada kita, mengapa kita lelah mencari belas kasih